Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Jessica Saus dari kelas A dengan NIM 94 Saya di sini akan mempresentasikan yaitu tentang instrumen investasi pasar modal. Instrumen investasi di pasar modal adalah berbagai jenis produk keuangan yang diperdagangkan di pasar saham atau pasar modal yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Selanjutnya kita masuk pada instrumen investasi pasar modal yang pertama yaitu ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham, seorang investor secara langsung menjadi pemilik atau pemegang sebagian dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Saham merupakan instrumen yang diperdagangkan di pasar modal dan dapat memberikan keuntungan melalui dua cara, yaitu yang pertama dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Tidak semua perusahaan membayar dividen, tetapi perusahaan yang berkembang dan menghasilkan laba besar. Laba biasanya memberikan dividen kepada pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan. Yang kedua yaitu ada capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual saham yang lebih tinggi dan harga beli saham yang lebih rendah. Jika harga saham naik setelah dibeli, pemegang saham dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Saham biasa memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dan hak menerima dividen. Pemegang saham biasa memiliki potensi keuntungan lebih tinggi, tetapi juga beresiko lebih besar jika perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua ada saham preferen atau preferen stock. Saham preferen memberikan hak kepada pemegang untuk menerima dividen yang lebih besar atau lebih dulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Namun pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Yang selanjutnya ada karakteristik saham. Yang pertama yaitu harga saham. Harga saham dapat berfluktuasi tergantung pada kinerja perusahaan, kondisi pasar, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Yang kedua ada likuiditas. Saham yang terdaftar di bursa adalah saham umumnya memiliki likuiditas yang tinggi, artinya mudah untuk membeli dan menjual saham tersebut. Yang ketiga ada risiko. Meskipun saham memiliki potensi keuntungan yang tinggi, risikonya juga besar karena harga saham bisa sangat fluktuatif. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama ada kinerja perusahaan, yaitu laba, pendapatan, dan prospek pertumbuhan perusahaan mempengaruhi harga saham. Yang kedua ada kondisi ekonomi, yaitu faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan stabilitas politik dapat mempengaruhi harga pasar saham. Selanjutnya kita masuk pada instrumen investasi pasar modal yang kedua, yaitu ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana dari investor. Dalam hal ini, penerbit obligasi atau pemilik hutang berjanji untuk membayar kembali hutang yang dipinjam atau pokok obligasi pada tanggal jatuh tempo bersama dengan pembayaran bunga secara periodik yang dikenal sebagai kupon. Obligasi biasanya memiliki beberapa elemen penting seperti yang pertama ada penerbit obligasi. Obligasi terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah dan perusahaan. Pemerintah, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah disebut surat
surat utang negara, misalnya suku negara atau obligasi negara. Terus yang kedua ada perusahaan, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan disebut obligasi korporasi. Yang kedua ada nilai nominal, setiap obligasi memiliki nilai nominal atau nilai par, yaitu jumlah uang yang akan dibayar kembali kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Biasanya nilai nominal obligasi adalah 100 atau 1000 unit mata uang yang digunakan. Yang ketiga ada kupon, yaitu kupon adalah bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi secara periodik, misalnya setiap 6 bulan atau setahun. Besarnya kupon dinyatakan dalam presentasi dari nilai nominal obligasi. Yang keempat ada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal jatuh tempo adalah saat di mana penerbit obligasi harus membayar kembali nilai nominal obligasi kepada pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi bisa bervariasi mulai dari beberapa tahun hingga puluhan tahun. Yang kelima ada risiko obligasi. Meskipun obligasi cenderung dianggap lebih aman dibandingkan saham, tetapi ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti risiko kredit, risiko suku bunga, risiko inflasi. Risiko kredit adalah risiko bahwa penerbit obligasi tidak dapat membayar bunga atau pokok utangnya. Risiko suku bunga adalah nilai obligasi dapat terpengaruh oleh perubahan suku bunga pasar. Jika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun dan sebaliknya. Dan yang terakhir ada risiko inflasi, yaitu inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli bunga dan pokok obligasi yang diterima. Yang keenam ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama yaitu obligasi dengan kupon tetap, membayar bunga tetap selama masa berlaku obligasi. Yang kedua ada obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, tidak membayar bunga secara periodik tetapi dijual dengan harga diskon dan memberikan pembayaran penuh pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, obligasi konversi, yaitu dapat dikonversi menjadi saham perusahaan penerbit pada waktu tertentu dengan harga yang sudah ditentukan. Yang terakhir ada obligasi perpetual, yaitu tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan memberikan pembayaran bunga selama perusahaan masih ada. Selanjutnya kita masuk pada instrumen pasar modal yang ketiga, yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian akan dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, pasar uang, atau kombinasi dari berbagai jenis investasi tersebut. Dalam reksadana, dana yang dihimpun dari banyak investor akan digabungkan menjadi satu portofolio sehingga memberikan peluang diversifikasi dan mengurangi risiko investasi. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik reksadana. Yang pertama ada diversifikasi, yaitu salah satu keuntungan utama dari reksadana adalah diversifikasi. Dengan uang yang dihimpun dari banyak investor, dana tersebut bisa diinvestasikan dalam berbagai instrumen yang berbeda, misalnya dalam saham dan obligasi, yang membantu mengurangi risiko dibandingkan dengan jika investor hanya membeli satu jenis instrumen. Yang kedua adalah dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak profesional yang bertugas untuk mengelola dana investor sesuai dengan tujuan investasi reksadana dengan memilih instrumen yang tepat dan melakukan analisis pasar. Yang ketiga yaitu ada nilai aktivitas bersih, yaitu NAV. Setiap unit dalam reksadana memiliki harga yang disebut dengan NAB. NAB mencerminkan nilai total aset dalam portofolio reksadana dibagi dengan jumlah unit yang beredar. NAB ini dihitung setiap hari bursa dan menjadi acuan untuk harga jual dan beli reksadana. Yang keempat yaitu ada kemudahan akses. Reksadana memungkinkan investor dengan dana terbatas untuk berinvestasi secara
terdiversifikasi, yang mana biasanya sulit dilakukan jika berinvestasi langsung pada saham atau obligasi secara individual. Selanjutnya masuk pada jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Investasi utama reksadana pasar uang adalah instrumen keuangan yang liquid seperti deposito atau surat berharga jangka pendek. Biasanya reksadana pasar uang menawarkan tingkat risiko rendah dengan imbal hasil yang juga relatif rendah. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yaitu obligasi. Fokus utama dari reksadana pendapatan tetap adalah obligasi dan surat utang lainnya. Reksadana ini menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi di pasar daripada pasar uang, namun juga memiliki risiko yang lebih besar. Yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana saham berinvestasi mayoritas dalam saham-saham perusahaan. Jenis reksadana ini memiliki potensi keuangan yang lebih tinggi, namun juga lebih beresiko karena fluktuasi harga saham. Yang keempat ada reksadana campuran. Reksadana campuran mengkombinasikan berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang sehingga memberikan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Yang terakhir ada reksadana terproteksi. Reksadana terproteksi ini berfokus untuk memberikan perlindungan terhadap sebagian nilai pokok investasi, di mana sebagian dana diinvestasikan dalam instrumen yang aman seperti obligasi, dengan sebagian lainnya diinvestasikan dalam instrumen yang lebih beresiko. Selanjutnya kita masuk pada risiko reksadana. Yang pertama ada risiko pasar. Nilai reksadana bisa turun jika kondisi pasar buruk, terutama untuk reksadana saham atau campuran. Yang kedua ada risiko kredit. Jika reksadana berinvestasi dalam obligasi atau surat utang, ada risiko penerbit obligasi gagal bayar. Yang ketiga ada risiko manajer investasi. Kinerja reksadana sangat bergantung pada kemampuan manajer investasi dalam memilih dan mengelola aset. Selanjutnya ada keuntungan reksadana. Yang pertama ada diversifikasi, yaitu mengurangi risiko dengan berinvestasi dalam berbagai jenis instrumen. Yang kedua ada manajer profesional, dana dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman. Yang ketiga ada likuiditas reksadana yang bisa dibeli atau dijual setiap hari kerja dengan harga yang dihitung berdasarkan NAB. Yang terakhir ada akses mudah, yaitu investor tidak perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar modal untuk berinvestasi. Sekian, itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.